Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas 3 data mining, yaitu yang pertama di sini ada clustering K-means. Di sini ada dataset clustering dari data 1 sampai dengan 5, ada fitur X dan fitur Z, fitur Y. Lalu di sini ada sedikit perubahan, yaitu kita ganti dengan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 15. Jadi NIM saya adalah 16, jadi 16 modulus 15 sama dengan 1. Selanjutnya data setelah diperbaharui untuk inisialisasi jumlah cluster sama dengan 2, threshold perubahan fungsi objektif sama dengan 0,1, dan nilai awal objektif sama dengan 1000. Untuk pemilihan data sebagai centroid yaitu ada di data 2 dan ada di data 4. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 1. Di sini kita menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat dengan menggunakan rumus Manhattan. Di sini kita hitung jarak dari data 1 ke centroid 1. Di sini ada 3,4 dikurangi 8,1 ditambah 2,5 dikurangi 5,5 sama dengan 4,7 ditambah 3 sama dengan 7,7. Lalu juga kita hitung jarak data 1 ke centroid 2. Di sini 3,4 dikurangi 19 ditambah 2,5 dikurangi 15 sama dengan 15,6 ditambah 12,5 sama dengan 28,1. Kita lakukan cara seperti itu di data 2 ke centroid 1, data 2 ke centroid 2, data 3 ke centroid 1, data 3 ke centroid 2, data 4 ke centroid 1, data 4 ke centroid 2, data 5 ke centroid 1, data 5 ke centroid 2. Lalu kita mendapatkan hasil cluster tiap data seperti ini. Di sini ada tabel data BI, jarak ke centroid 1, 2, dan di sini ada terdekat. Lalu ini kita klasifikasikan ikut cluster yang ke berapa. Di sini di data 1 jarak ke cluster 1 ada 7,7 dan jarak ke centroid 2 ada 28,1. Jadi kita pilih yang terdekat adalah 7,7, jadi ikut cluster 1. Dan di di data kedua di sini jarak ke centroid 1-nya ada 0 dan di jarak centroid 2-nya ada 20,5. Jadi kita pilih yang terdekat adalah 0. Jadi data 2 ikut ke centroid ke cluster 1. Lalu selanjutnya untuk di data yang ketiga, di sini jarak ke centroid 1 ada 13,4, jarak ke centroid 2 ada 7. Lalu kita pilih yang terdekat adalah 7, jadi data 3 ikut ke cluster 2. Selanjutnya di data nomor 4, jarak ke centroid 1-nya 20,4, jarak ke centroid 2-nya 0, jadi kita pilih yang terdekat yaitu 0, jadi data 3 ikut ke cluster 2. Lalu di data kelima di sini jarak ke centroid 1-nya 8,4,
jarak ke sampel 2 nya 12, jadi kita pilih yang terdekat yaitu 8,4, jadi data 5 ikut ke klaster 1. Lalu kita cari nilai rata-rata pada klaster 1. Di sini anggota klaster 1 ada 3, lalu total jumlah fitur X ada 23,5, lalu jumlah fitur Y ada 18. Untuk rata-rata X nya ada 7,8 dan untuk rata-rata Y nya ada 6. Lalu untuk rata-rata di klaster 2 di sini anggotanya ada 2, total jumlahnya X ada 34, total jumlah Y nya ada 27. Untuk rata-rata X nya ada 17, untuk rata-rata Y nya ada 13,5. Lalu kita hitung nilai fungsi objektif dari tiap data terhadap klaster centroid. Kita menggunakan rumus Manhattan di sini. Data 1 ke centroid 1 di sini 3,4 dikurangi 7,8 ditambah 2,5 dikurangi 6 sama dengan 4,4 ditambah 3,5, lalu kita kuadratkan sama dengan 62,41. Sama juga di data 2 ke centroid 1, di sini hasilnya ada 0,64. Lalu selanjutnya data 3 ke centroid 2, hasilnya didapat 12,25. Terus lalu data 4 ke centroid 2 di sini mendapatkan hasil 12,25 juga. Lalu di data 5 ke centroid 1 mendapatkan hasil 67,24. Lalu kita masukkan ke dalam tabel di sini. Klaster 1 ada data 1 62,41, data 2 0,64 dan data 5 67,24. Dan di klaster 2 ada data 3 12,25 dan data 4 12,5. Lalu untuk J nya kita jumlahkan seluruh nilai fungsi objektifnya mendapatkan hasil 154,79. Lalu untuk perubahan J nya, nilai awal fungsi objektif 1000 tadi kita kurangkan dengan jumlah J nya yaitu 154,79, mendapatkan hasil 845,21. Di sini perubahan J lebih besar daripada threshold yaitu 0,1, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Lanjut ke iterasi yang kedua. Di sini datanya sama dengan yang di iterasi 1, tapi di sini ada pembaruan untuk centroidnya. Di centroid 1 ada 7,8 dan 6 di X dan Y nya. Lalu di centroid 2 ada 17 dan 13,5 di X dan Y nya. Lalu sama caranya kita cari jarak setiap data ke centroidnya, yaitu dari data 1 ke centroid 1, data 1 ke centroid 2, data 2 ke centroid 1, data 2 ke centroid 2 sampai dengan data 5 ke centroid 1, data 5 ke centroid 2. Lalu kita mendapatkan hasilnya ini sama dengan iterasi 1 tadi. Lalu juga untuk rata-ratanya juga sama seperti yang iterasi 1 tadi, 7,8 dan 6 di klaster 1. Lalu untuk rata-rata di klaster 2 juga sama, mendapatkan hasil 17 dan 13,5.
Selanjutnya kita hitung nilai fungsi objektifnya. Di sini untuk nilai fungsi objektif ini sama dengan yang di iterasi yang pertama menggunakan rumus Manhattan, hasilnya juga sama seperti yang di iterasi 1, yaitu di data 1 mendapatkan hasil 62,41, di data 2 menghasilkan 0,64, di data 3 menghasilkan 12,25, di data 4 menghasilkan 12,25, dan di data 5 menghasilkan 67,24. Di sini untuk perubahan C-nya kita kurangkan hasil tadi di iterasi pertama 154,79, kita kurangkan dengan jumlah yang ini tadi di iterasi kedua 154,79, berarti sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di sini tidak ada data yang pindah klaster atau perubahan C kurang dari T. Jadi 0 itu kurang dari 0,1 perubahan threshold yang sudah ditentukan di soal tadi. Maka dengan demikian iterasi clustering dihentikan. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung nilai DBI, yaitu Davis Bacon Index. Di sini kita tampilkan hasil clustering yang sudah kita lakukan tadi beserta dengan centroidnya. Di sini kita hitung jarak cluster 1 ke centroidnya dengan menggunakan rumus Manhattan. Di sini kita menghitung data 1 ke centroid 1, data 2 ke centroid 1, data 5 ke centroid 1. Lalu selanjutnya kita hitung jarak cluster 2 ke centroidnya. Kita menghitung jarak 3 ke centroid 2, data 4 ke centroid 2. Lalu kita mendapatkan hasilnya di sini. Untuk SSW cluster 1 di sini sepertiga karena jumlah datanya ada 3. Kita jumlahkan tadi 7,9 ditambah 0,8 ditambah 8,2, kita bagi dengan 3 atau kita bagi dengan jumlah data, mendapatkan hasil 5,633. Lalu untuk SSW cluster 2 di sini seperdua karena jumlah datanya ada 2, 3,5 ditambah 3,5 dibagi 2 sama dengan 3,5. Lalu selanjutnya di sini kita taruh pada tabel hasil perhitungan tadi seperti ini. Ini untuk SSW yang cluster 1, ini untuk SSW yang cluster 2. Lanjut kita menghitung nilai SSB. Di sini SSB centroid 1 ke centroid 2, yaitu kita hitung CX1 dikurangi CX2 ditambah CY1 dikurangi CY2. Jadi di sini 7,8 dikurangi 17 ditambah 6 dikurangi 13,5 mendapatkan hasil 16,7. Kita masukkan ke dalam tabel sini 16,7. Lalu kita menghitung nilai rasionya. Di sini nilai rasio 1:2, rumusnya SSW1 ditambah SSW2 dibagi SSW1. Jadi kita ambil dari sini SSW1 5,633, kita tambahkan dengan SSW2 3,5, lalu kita bagikan SSB12. Di sini ada 16,7, mendapatkan hasil 0,564.
Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Di sini Rmax-nya sama dengan 0,5646, di cluster 2 juga 0,546. Lalu untuk DPI-nya mendapatkan hasil 0,546. Di sini mendapatkan hasil dari rata-rata Rmax ini untuk nilai DPI-nya. Selanjutnya di sini untuk kesimpulannya, kesimpulan analisa. Jadi setelah dilakukan perhitungan clustering menggunakan K-means, mendapatkan analisa sebagai berikut. Yang tergabung ke dalam cluster 1 adalah data 1, 2, dan data 5. Dengan centroid 1, fitur X-nya adalah 7,8 dan fitur Y-nya adalah 6. Lalu yang tergabung ke dalam cluster 2 ada data 3 dan data 4 dengan centroid 2, fitur X-nya adalah 17 dan fitur Y-nya adalah 13,5. Lalu di sini kita lanjutkan ke clustering hierarki. Di sini ada dataset untuk clusteringnya, ada data 1 sampai dengan 10, ada fitur X, Y, dan Z. Lalu di sini ada sedikit perubahan. Kita ganti B dengan 2 digit terakhir NIM. Jadi B-nya saya ini adalah 16. Jadi untuk di data 1, 2, 3 Y-nya itu kita tambahkan dengan 16 di data 1, 2, dan 3. Lalu di fitur Z di data 5, 6, dan 7 juga kita tambahkan dengan 16. Jadi seperti ini data yang sudah kita perbarui. Lalu kita menghitung matriks jarak antar data menggunakan rumus Euclidean, di mana jarak antar data itu sendiri maka menghasilkan jarak 0. Jadi kita mulai di sini jarak 1, data 1 ke data 2, data 1 ke data 3, data 1 ke data 4 sampai dengan data 1 ke data 10. Jadi di sini contohnya di data 1 untuk kedua di sini rumusnya akar 28 dikurangi 18 kuadrat ditambah 20 dikurangi 21 kuadrat ditambah 15 dikurangi 90 kuadrat, mendapatkan hasil akar 5726, yaitu hasilnya adalah 75,670. Di sini untuk perhitungannya sama, kita data 1 ke data 3, data 1 ke data 4, data 1 ke data 5 sampai dengan data 1 ke data 10 seperti ini ya. Lalu ini untuk perhitungan data 2 ke data 3 sampai dengan data 2 ke data 10. Lalu di sini ada untuk perhitungan data 3, di sini ada untuk perhitungan untuk data 4, di sini ada untuk perhitungan data 5. Kita hitung sampai dengan 5 ke 10. Di sini ada data 6. Lalu di sini ada data untuk perhitungan data 7. Di sini perhitungan untuk data ke 8. Lalu di sini untuk perhitungan data ke 9. Lalu untuk data ke 10 karena 10 dikurangi dengan jumlah sendiri adalah 0, jadi tidak saya hitung. Lalu kita masukkan hasil
perhitungan jarak tadi ke tabel matriks jarak antar data. Seperti ini tabelnya. Lalu langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penggabungan data, di sini kita mencari nilai minimal di seluruh jarak. Di sini nilai minimal yang di data saya ada di data 1 dan 4, yaitu 8,0622. Jadi di sini kita gabungkan data 1 dan data 4. Karena data 1 dan 4 kita gabungkan, maka data 4 kita hapus, kita mencari jarak baru di sini. Untuk perhitungannya, karena menghitung jarak baru dan NIM saya adalah genap, jadi saya menggunakan metode complete linkage. Kita memakai jarak yang terjauh atau yang maksimal. Jadi contohnya seperti ini, data 14 dikali data 2, data 14, 3, data 14, 5, data 14, 6, sampai dengan data 14 ke 10 yang ini. Lalu misalnya satu contoh, data 1, 2. Kita lihat di tabel sebelumnya. 1, 2 di sini ada 75,670, kita taruh di sini. Lalu data 42 kita lihat 42 adalah 71,196, kita taruh di sini. Lalu kita lihat perbandingannya antara 75,670 ini dengan 71,196 ini, yang terbesar mana? Jadi yang terbesar adalah 75. Kita tuliskan 75,670 karena kita mengambil jarak yang terjauh atau yang maksimal. Langkahnya untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Kita cari ke tabel yang sebelumnya, lalu kita tuliskan di sini yang terjauh. Lalu setelah kita mendapatkan hasil jarak terbaru, kita tuliskan di sini yaitu 75, 51, 58, 68, 36, 13, 66, dan 32. Lalu setelah 1,4 digabungkan, kita cari lagi yang terkecil. Di sini ada 5,6. Jadi data 5 dan 6 kita gabungkan. Setelah itu kita cari data baru, langkahnya sama seperti tadi, seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tuliskan di sini jarak terbarunya. Lalu setelah selesai kita tuliskan, kita cari lagi yang terkecil. Di sini ada di data 2 dan data 9. Jadi data 2 dan 9 kita gabungkan. Langkahnya juga sama. Kita gabungkan. Lalu kita cari nilai maksimalnya di sini. Setelah kita cari, kita mendapatkan nilai maksimalnya. Kita tuliskan kembali di sini di tabel matriks jarak antar data terbaru yang keempat. Lalu di sini kita cari lagi yang terkecil. Di sini ada
1, 4, dan 8. Jadi data 8 bergabung dengan data 1 dan 4. Contohnya juga sama, kita cari jarak maksimalnya. Setelah itu yang kembali bergabung ada data 56 dan data 3. Data 63 bergabung. Selanjutnya data 563 dan data 29. Di sini kita hilangkan untuk mencari data yang baru. Seperti ini. Setelah kita dapatkan hasil maksimalnya, kita tuliskan kembali di sini 75, 84, dan 62, lalu kita cari data terkecil. Di sini ada data 7 dan 10 yang kita gabungkan, yaitu 31,336. Jadi di sini untuk kita mencari untuk penggabungan data, kita selalu mencari data yang terkecil. Lalu kita menggunakan metode apa, single atau complete. Saya menggunakan complete, jadi saya menggunakan yang jarak terjauh seperti itu. Setelah 7, 10 kita gabungkan. Selanjutnya di sini yang kita gabungkan adalah data 148 dan data 7, 10. Di sini 36,742. Lalu setelah itu kita menghitung jarak baru untuk data 148, 7, 10. Setelah itu hasilnya di sini kita mendapatkan dua klaster besar, yaitu kelas data 148, 7, 10 dan 56329. Untuk gambar dendrogramnya seperti ini. Data yang pertama bergabung adalah 14, lalu di sini 56, selanjutnya yang bergabung 29, lalu yang bergabung 148, lalu di sini ada 563, selanjutnya 56329, lalu 710, lalu yang terakhir di sini 148, 710. Lalu di sini untuk perpotongannya 3 klaster, yaitu di sini ini 148, 710 ini klaster 1, 563 ini klaster 2, dan 29 ini masuk ke klaster 3. Di sini saya sudah tuliskan untuk komposisi 3 klasternya di sini. Lalu kita menghitung nilai DBI untuk 3 klaster. Di sini kita hitung jarak klaster 1 ke centroidnya, yaitu data 1 ke centroid 1, data 4 ke centroid 1, data 8 ke centroid 1, data 7 ke centroid 1, data 10 ke centroid 1. Dan juga kita menghitung jarak klaster 2 ke centroidnya, yaitu data 5 ke centroid 2, data 6 ke centroid 2, data 3 ke centroid 2. Untuk perhitungan jarak klaster 3 ke centroidnya, data 2 ke centroid 3, data 9 ke centroid 3. Mendapatkan hasil di sini 3,9
13,48, 15,78, 6,403, 14,42, dan 19,52 untuk di klaster 1. Jadi untuk SSW di klaster 1 ini kita jumlahkan semua, kita bagi 5, mendapatkan hasil 15,925. Sama untuk di klaster yang kedua, di sini jarak ke sentroidnya mendapatkan hasil 5,120, 10,466, 12,710. Jadi di sini untuk SSW-nya mendapatkan hasil 9,432,698. Untuk di klaster ketiga, untuk jarak ke sentroidnya mendapatkan hasil 5,477, juga sama di data 3 5,477, dapatkan hasil SSW di klaster 3 yaitu 5,477. Lanjut untuk menghitung SSB. Di sini SSB 1 2, SSB 13, dan SSB 23. Jadi di sini Centroid X1 dikurangi Centroid X2 kuadrat ditambah Centroid Y1 dikurangi Centroid Y2 kuadrat ditambah Centroid Z1 dikurangi Centroid Z2 kuadrat sama dengan, lalu hasilnya kita akar sama dengan 51,562. Di SSB 13 juga sama, di sini hasilnya akar Centroid X1 dikurangi Centroid X3 kuadrat ditambah Centroid Y1 dikurangi Centroid Y3 kuadrat ditambah Centroid Z1 dikurangi Centroid Z3 kuadrat, mendapatkan hasil 65,202. Untuk di SSB 23 di sini akar Centroid X2 dikurangi Centroid X3 kuadrat ditambah Centroid Y2 dikurangi Centroid Y3 kuadrat ditambah Centroid Z2 dikurangi Centroid Z3 kuadrat, mendapatkan hasil 15,5206. Lalu kita taruh di tabel seperti ini. Lalu untuk menghitung rasio, di sini menghitung rasio 12, 13, dan 23. Di sini rumusnya untuk menghitung rasio 12 yaitu SSW 1 ditambah SSW 2 dibagi SSB 12. Jadi di sini SSB 1 tadi kita mendapatkan hasil 15,925 ditambah SSB 2 tadi 94,32 dibagi SSB 12. Di sini SSB 12 51,562 mendapatkan hasil 0,491. Lalu untuk R13 yaitu rumusnya SSB 1 ditambah SSB 3 dibagi SSB 13. Di sini SSB 1-nya 15,925 ditambah SSB 3 5,477 dikurangi SSB 13,5,202 mendapatkan hasil 0,328. Lalu untuk rasio 23 rumusnya SSW 2 ditambah SSW 3 dibagi SSB 23. SSW 1-nya 9, SSW 2-nya 9,432
ditambah SSW 3 5,477 dibagi SSB 23 15 5206 mendapatkan hasil 0,960654. Lalu kita taruh di tabel seperti ini. 12 0,491 13 0,328 12 sama 123 0,960 31 atau 13 juga sama 0,328245 32 atau 23 juga sama 0,960654. Lalu kita cari di sini antara ini sama yang ini itu lebih besar mana untuk Rmax rasio maksimalnya. Jadi di sini kita pakai yang 0,49. Di sini kita pakai yang 0,960654. Kita di sini pakai yang 0,960654. Jadi di sini kita rata-rata untuk Rmax-nya mendapatkan nilai DBI-nya, nilai Davis-Bacon Index yaitu 0,804366 seperti ini. Jadi seperti itu penjelasan tugas 3 data mining yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.